Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian semua nikmat-nikmat yang kita butuhkan, yang kembali mengumpulkan kita sekalian dalam majelis ilmu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa benar di dalam berkeyakinan ataupun di dalam berbuat. Semoga apa yang kita lakukan menjadi pemberat catatan amal kita sekalian, menjadi jalan bagi kita sekalian bisa berkumpul kembali kelak di akhirat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara dan saudariku yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya sayangi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita teruskan masih dalam macam-macam ibadah. Wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Mislu al-Islam wal iman wal ihsan, seperti Islam yaitu amalan-amalan yang zahir, yang nampak, seperti syahadat, sholat, puasa, haji, zakat. Wal iman, dan juga amalan-amalan batin seperti beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan seterusnya. Juga wal ihsan, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah. Artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa melihat Allah, maka sadarilah bahwasanya Allah senantiasa melihat kita. Dan di antara ibadah itu juga adalah doa, yang mana kemarin kita telah kupas. Kalau kita ulang sedikit doa supaya tidak lupa, masih nyambung. Doa itu ada dua macam, doa ibadah dan juga doa permintaan. Jadi bukan semata-mata permintaan seperti yang kebanyakan kita fahami. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan apa yang kita inginkan atau dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang kita inginkan untuk dijauhkan. Tapi juga bermakna ibadah. Jadi juga ada doa ibadah, artinya semua bentuk ibadah yang disyariatkan kepada kita dalam agama ini, itu hakikatnya adalah doa. Hakikatnya adalah juga permintaan. Kenapa? Karena setiap ibadah yang kita lakukan pasti kita ada harapan. Pasti kita punya harapan. Ketika kita ditanya kenapa sampai sholat, katakan seperti itu, mesti supaya saya dapat pahala, supaya saya dapat ridhonya Allah, supaya saya dapat masuk surga, dan seterusnya. Artinya dengan ibadah ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya, diberikan ridhonya dan sebagainya. Itu namanya doa ibadah. Ya, doa ibadah. Adapun doa permintaan, maka seperti yang kita fahami selama ini, yaitu kita meminta kepada Allah sesuatu yang kita inginkan agar diberikannya. Dan doa, hukum doa permintaan ini terperinci. Ya, sudah kita ketahui kemarin, terbagi menjadi dua.
yaitu doa yang apa-apa yang tidak mampu dilakukan oleh seorang hamba. Dan yang kedua adalah apa yang hamba mampu untuk melakukannya. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang semestinya seperti itu. Kita meminta kepada Allah. Tapi kalau kita meminta kepada hamba, maka ini ada rinciannya. Ya. Ada rinciannya. Apa yang tidak mampu hamba lakukan, maka tidak boleh kita memintanya. Apalagi kalau yang kita minta ini terkait perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu, maka tidak boleh kita minta kepada hamba. Dan ini jatuhnya kepada syirik. Misalnya minta apa? Minta along. Yang minta along kepada Pak Sultan. Pak Sultan, aku jaluk along ginyo, pirang-pirang dino gak along-along. Ya. Gak bisa Pak Sultan atau manusia yang lain gak bisa menjadikan kita along. Bahkan Pak Sultannya sendiri tidak bisa, kalau seandainya dia ikut miang, itu juga gak bisa menetapkan dirinya akan along. Itu kan biasanya melete begitu kan biasanya orang yang mengaku-ngaku bisa, sehingga gampang gitu. Jaluk opo along-along. Itu kan orang-orang yang mengaku mempunyai kemampuan yang seperti itu, padahal sesungguhnya dia tidak mampu. Ya minta kaya gitu, nggak bisa. Oh, yang dimintai juga nggak kaya. Minta supaya usahanya lancar. Mas Dukun, saya itu usaha apa aja kok gagal terus ya, kok sulit aja itu. Usaha ini gagal, usaha ini saya. Pokoknya sampean tolong saya sebagai teman gitu loh. Jadikan usaha saya selalu lancar, nggak bisa dia. Kalaupun dia usaha sendiri juga belum tentu dia lancar. Konsultan-konsultan yang dimintai konsultasi itu kalau disuruh bisnis sendiri juga nggak bisa kebanyakan. Insinyur-insinyur tambah itu Pak Hasan ya, kalau disuruh praktek sendiri juga nggak mesti bisa dia. Ya. Jadi apa yang tidak mampu dilakukan oleh hamba tidak boleh kita minta hamba. Apalagi terkait dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta kepada hamba maka syirik. Adapun kalau hamba itu mampu melakukannya gitu, maka ini juga ada syaratnya, ada rinciannya. Jadi boleh kita minta kepada hamba yang dia mampu jika syarat-syaratnya terpenuhi. Satu, dia masih hidup, bukan mati. Jadi dia masih hidup. Kemudian dia hadir, ada di hadapan kita, dengar apa yang kita minta. Gitu. Maka orang yang gaib tidak masuk di sini. Kemudian yang ketiga, orang yang diminta ini mampu. Ya mampu. Misalnya kita minta kepada Mas penjahit atau Mas Anton untuk dandani sepedai. Kita minta kepada Mas Anton untuk membenarkan sepeda, untuk menservis sepedanya. Syaratnya satu, ini manusia mampu melakukannya, apalagi ahlinya. Satu, Mas Anton harus masih hidup. Kalau sampai minta ke kuburannya, maka gak boleh. Ya maka gak boleh. Orang yang melihat dunia itu tidak bisa mendengar. Dia tidak bisa memberikan manfaat dan madharat. Bahkan untuk dirinya sendiri dia tidak bisa. Jadi dia harus hidup, masih hidup. Mas Antonnya yang diminta ini hidup. Yang kedua, dia ada di hadapan kita, hadir. Bukan di rumahnya sana lalu kita ngomong di sini, Mas Anton, tolong servisin sepedaku. Dia nggak dengar. Maka yang demikian tidak boleh. Nah, orang yang melakukan seperti ini, kenapa itu dilakukan? Karena dia punya keyakinan Mas Anton punya daya linui. Nah, apa itu? Ya, punya kemampuan seperti kemampuan Tuhan. Mendengar, pendengarannya tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Biasanya seperti itu.
Ini keyakinan yang harus ditoto harusnya. Jadi dia harus selain hidup dia juga hadir dengar apa yang diminta. Yang ketiga dia mampu. Ya dia mampu. Sama minta servis, minta nyerviskan sepeda ke penjahit baju. Ya kira-kira ya gak iso gitu. Artinya sia-sia permintaan itu. Nah, sia-sia. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, bahwasanya orang yang dimintai itu hanya sebagai sebab, bukan dari dirinya sendiri. Dia bisa mewujudkan apa-apa yang kita minta. Dia hanya sebagian dari sebab. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini itu kemampuan dari Allah, dia hanya sebab, jadi jalan saja, jalaran saja. Yang Allah jadikan dia jalaran. Ini permintaan. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu wal khauf. Wal khauf artinya takut. Wal khauf artinya takut. Nah, takut ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tapi sebelum itu terkait masih dalam masalah doa, orang yang punya keyakinan orang yang punya keyakinan dalam masalah sebab ini juga ada tiga. Orang yang meyakini dan menjadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab sebagai sebab. Jadi orang keyakinan yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab, dia menjadikan sebagai sebab karena Allah menjadikannya itu sebagai sebab. Kelompok pertama. Kelompok kedua, orang yang berkeyakinan dan menjadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan sebab, dia jadikan sebab. Dan ini masuknya syirik kecil. Jadi kalau yang pertama sahih, benar. Kita menjadikan sebab apa yang Allah jadikan sebab. Ini benar. Keyakinan seperti ini benar. Yang kedua salah. Dan ini syirik kecil. Keyakinan, ya, orang yang punya keyakinan, kelompok kedua, orang yang punya keyakinan apa yang tidak Allah jadikan sebab, dia jadikan sebab. Kemudian yang ketiga adalah orang yang punya keyakinan bahwasanya sebab itu muncul dari orang itu sendiri yang diminta itu. Bahwasanya sebab itu datang dari orangnya yang diminta. Orang yang diminta. Sehingga dia punya keyakinan orang ini bisa mendatangkan manfaat dan juga menghilangkan madarat. Ini jatuhnya syirik besar. Kita perjelas dengan contoh. Keyakinan yang menjadikan sebab apa yang Allah jadikan sebab. Contohnya ruqyah. Jadi ruqyah itu ada sebab kesembuhan. Ya, ruqyah itu adalah sebab kesembuhan. Ini namanya sebab syar'i. Apa yang keyakinan menjadikan sebab, apa yang Allah jadikan sebab. Itu ada dua. Kita perjelas dulu. Sebab syar'i dan sebab hissi. Sebab yang ditunjukkan ini menjadi sebab karena ditunjukkan oleh syar'i, oleh dalil Al-Quran ataupun sunnah. Contohnya saya katakan tadi ruqyah. Ruqyah ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Ruqyah disebutkan dalam ucapan Nabi, disebutkan dalam perbuatan Nabi SAW. Nabi SAW mengajarkan meruqyah diri sendiri. Misalnya mau tidur dengan melengkupkan dua telapak tangan, kemudian meniup dan dibacakan kulhu atau tiga kul ahad, kul al-falaq, kul a'udzu, kemudian diusapkan sekujur tubuh mulai dari depan. Lalu diinikan lagi, ditiup, dibacakan itu lagi sampai 3 kali. Ini adalah meruqyah diri kita.
Ini jadikan sebab Allah memberikan penjagaan kepada kita dari gangguan setan. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini syar'i ada dalilnya. Gitu. Ya. Kemudian secara hisi dengan cara kebiasaan atau sudah lumrah ini obat seperti obat. Ya. Kalau seperti apa itu soda disebutkan secara syar'i. Madu disebutkan ada dalilnya, tapi ada obat-obat yang tidak disebutkan secara syar'i. Tapi dari penelitian dan sudah berlaku bertahun-tahun sudah terbukti karena diamalkan sejak nenek moyang gitu. Itu bisa menjadi sebab kesembuhan. Gitu. Maka yang demikian ini adalah sebab hisi. Jadi secara ilmu masuk gitu. Pembuktian juga sudah terbukti. Tapi kalau secara ilmu nggak nyambung, ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Ini nggak boleh dijadikan sebab. Di mana Allah tidak menjadikan sebab, kita jadikan sebab. Meyakini keyakinan menjadikan sebab sesuatu yang Allah tidak jadikan sebab. Jimat, gitu. Siji sing dirumat. Tumbal, berupa tumbal dan sebagainya. Tumbal ini diyakini iso njogo omah. Rompi onto kusumo. Iso ndadekno awake kebal. Ini bukan sebab syar'i, juga bukan sebab hisi. Apa hubungannya gitu loh? Awak dadi kebal dengan itu, dengan watu-watu dan sebagainya gitu. Secara penelitian gitu. Loro ambeien dicelupno watune ponari gitu. Secara kedokteran juga enggak masuk gitu loh. Secara akal juga enggak ini gitu. Loh buktine waras. Loh masalah waras itu bukan sebuah bukti. Kalau seandainya bukti itu sebuah kebenaran ya tukang sulap bener kabeh. Tukang sihir bener kabeh. Kebenaran itu ukurannya Al-Qur'an dan Sunnah. Gitu. Jadi kalau kadang-kadang ada orang kok melakukan kesyirikan dan sebagainya, maksiat dengan macam-macam, kok jadi sembuh gitu. Ya itu bisa jadi istidraj. Istidraj diulu-ulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, diulu-ulu. Gak sholat, zina dan sebagainya, tapi duit akeh gitu. Miang alongan terus, usaha lancar terus. Bojone yo ora siji gitu. Macam-macam. Itu diulu-ulu sama Allah Subhanahu wa taala agar semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nyolong tapi selamat terus. Akhirnya dia alhamdulillah terus. Alhamdulillah selamat. Dan ketika mau nyolong bismillahirrahmanirrahim dulu. Padahal itu istidraj gitu. Istidraj. Nyolong itu dilarang gitu. Tapi dia merasa benar karena tidak pernah ketangkep. Itu istidraj. Jadi ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari sisi sebab orang yang punya keyakinan itu ada 3. Yaitu keyakinan yang menjadikan menjadikan sebab apa yang Allah jadikan sebab, maka ini benar. Ini keyakinan yang benar. Dan ini ada 2. Ya, ada 2. Sebab-sebab syar'i dan sebab-sebab hisi. Sebab-sebab syar'i adalah sebab-sebab yang memang ditunjukkan bahwasanya ini bisa menjadi sebab ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, dan Sunnah. Seperti saya contohkan tadi gampangnya ruqyah gitu. Rasulullah SAW menyebutkan mempraktekkan ruqyah, mengajarkan ruqyah. Ketika ada salah satu sahabat yang minta ruqyah temannya, tapi temannya nggak mau, dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah piye to iki, jare wong Islam ku tulung-menolong, jaluki tulung kok gak gelem nulung. Kemudian orang itu ditanya sama Rasulullah, kok sampean gak gelem nulung, kenapa gak gelem ruqyah? Dia punya alasan, semenjak dia masuk Islam, maka apa yang pernah dilakukan di zaman jahiliyah itu dia gak mau lakukan lagi. Jadi sebelumnya dia memang tukang tukang ruqyah. Ruqyah itu subuh. Jadi apa yang pernah dilakukan di zaman jahiliyah, ketika dia masuk Islam, maka itu tidak mau dilakukan lagi.
Ini hebatnya para sahabat. Jadi ini masuk Islam gitu, cemplung-plung teles kabeh, ora sikile tok. Gitu. Jadi ini agama mlebu Islam ribae jalan terus ya ora, ya Islam ya apa sih dilarang gitu. Nah, ketika itu Rasulullah SAW bertanya, "Aridu alayya ruqakum." Coba kamu tunjukkan bagaimana sih kamu meruqyah itu. Kata Rasulullah, "La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Enggak mengapa kamu meruqyah selagi tidak mengandung kesyirikan. Dan biasanya ruqyah yang dipakai itu adalah dengan dibacakan Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu ada obat. Jadi pada sebagian ayat sebutkan itu bisa menjadi obat. Kemudian Rasulullah SAW juga mempraktekkan. Gitu. Misalnya ketika ada sahabat yang mengeluh sakit, kemudian diajarkan doa oleh Rasulullah. Ini namanya ruqyah. Jadi mengobati dengan dibacakan. Basa Jawa nih subuk. Tempelkan tangan kananmu di tempat yang sakit, kemudian bacakan Bismillah 3 kali. Kemudian bacakan 7 kali a'udzu bikalimatillah a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu dibaca 7 kali. Yang artinya Bismillah dibaca 3 kali dengan menyebut nama Allah, ya, aku minta kesembuhan gitu. Kemudian a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya, aku berlindung dengan keagungan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya, min syarri ma ajidu wa uhadiru, dari keburukan apa yang diciptakannya. Min syarri ma ajidu, keburukan atau kejelekan apa yang aku dapati, wa uhadiru, dan aku khawatirkan. Ini kurang lebih artinya. Itu dibaca 7 kali. Lah kok gimana kalau 10 kali? Kok sembantah, iki dosisnya sak mono. Dokter kayak dosis kok. Jadi menunjukkan bahwasanya kalau dibaca lebih bagaimana? Rasulullah itu merekomendasikan 7 kali gitu. 7 kali, dan itu yang terbaik. Jadi ukuran baik dan tidak itu bukan menurut kita. Kalau menurut kita ya bablas kita. Dokter bilang obatnya diminum mas 3 kali 3, saman plok KB. Ya koid sudahan. Gitu. Dalam agama pun demikian. Ya, ukuran kebenaran, ukuran kebaikan bukan kita. Ya Rasulullah SAW itu suruh 7 kali ya 7 kali. Bismillah 3 kali ya sudah 3 kali. Ya, itu namanya meruqyah. Ini sebab kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan sembuh. Ini adalah sebab syar'i, disebutkan dalam syariat, dalam dalil Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian habatus sauda, madu dan sebagainya yang disebut-sebutkan itu. Kemudian juga praktek Rasulullah SAW, ya, berobat dengan kustul hindi, dengan ini macam-macam, itu juga ada itu. Ya, ada. Kemudian secara hissi, secara penelitian, ya, ada ilmunya gitu. Nah, itu kalau apa yang namanya kumis kucing ini untuk peluru kencing misalnya gitu kan, macam-macam gitu kan. Kita ada kan yang ahli yang ngertinya. Ini Allah jadikan sebab, maka kita meyakini itu menjadi sebab. Ini yang benar. Adapun yang kedua, meyakini sesuatu menjadikan sebab sesuatu yang tidak Allah jadikan sebab, maka ini salah. Ini syirik kecil. Saya contohkan tadi dengan jimat. Jadi supaya rumahnya aman, ya, lalu kita mencari sebab dengan pasang jimat. Aman dari maling, aman dari tuyul, kita pasang jimat. Kita jadikan ini sebab, kita meyakini bukan ini yang menjadikan aman, tapi Allah, ini cuma sarana, ini cuma sebab. Ini yang namanya menjadikan sebab sesuatu yang Allah tidak jadikan sebab, bahkan Allah larang. Ya, masa jimat itu kan dilarang. Man allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Sungguh dia telah berbuat syirik. Maka jangan ada jimat di antara kita. Ya, jangan ada jimat di antara kita. Di tubuh kita, di rumah kita.
Bukan hanya jangan ada dusta di antara kita, tapi juga jangan ada jimat di antara kita. Jadi tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Ya. Sama seperti orang-orang jahiliyah dahulu meminta kepada patung. Ya, pada patung. Mereka katakan ini sebagai sebab saja gitu. Tapi tetap salah gitu ya, tetap salah. Apalagi kalau berkeyakinan yang bukan jadi sebab, tapi ini yang menjadikan aman ini dengan zatnya ini, maka ini syirik besar jatuhnya. Jadi pada poin yang ketiga, bahwasanya sebab itu terjadi karena zatnya, karena bendanya itu. Karena bendanya itu. Dan dia meyakini bahwasanya benda ini bisa mendatangkan manfaat dan madharat. Dengan zatnya, dengan dirinya sendiri itu bisa mendatangkan manfaat dan madharat. Ini jatuhnya malah syirik besar. Jadi seperti tadi, kalau jimat ini kita yakini sebagai ini cuma sarana kok. Ya. Sarana kesembuhan, sarana mencari aman dan sebagainya, maka ini syirik kecil. Tapi kalau meyakini karena jimat ini gitu, sehingga bisa begini dan begitu, nah itu karena zatnya ini, bendanya ini, maka itu jatuhnya syirik besar. Sesuatu perkara yang mestinya secara akal saja nggak masuk gitu loh. Bagaimana orang bisa meyakini benda watu atau keyongkul buntet atau apa gitu, atau benang yang digantungkan itu bisa menjadikan orang aman dari bacaan gitu loh. Itu nggak masuk gitu loh. Ya, kalau diyakini benda itu maka syirik besar. Dan karena jimat-jimat itulah ya dikatakan syirik karena ketergantungan kita berpindah dari Allah ke benda itu, paling nggak berkurang. Ya, karena masih meyakini Allah yang bisa menjadikan begini-begini, ini hanya sarana, berarti ketergantungan kepada Allah, pengagungannya kepada Allah itu berkurang. Beralih kepada pengagungan kepada benda-benda ini. Makanya siji sing dirumat diarani jimat. Dikai minyak wangi gitu. Orale digawa nek jeding gitu kan. Masange wae jam 12 bengi, mbekak kelambenan, macam-macam. Ngono kok dituruti, sing aneh-aneh dituruti. Karena apa? Ada pengagungan di sana. Anakku itu kok loro wae sampai umur 10 tahun. Iki diobati apa, Mbah? Oh, gampang iku, Pak. Sampeyan pinggir goro, nah seluruh yang jam 12 bengi ngono sampeyan seluruh nyokot apa nah iku obati. Dituruti hanya panyep. Kenapa? Karena mengagungkan, karena meyakini ya ini mau. Gitu kan. Kemudian kalau sudah lupa bahwa jimatnya dredeg. Karena bergantung seperti itu. Ada orang yang punya akik gitu. Wah, ini gak cocok. Gawe supir iki. Supir gak cocok, patung ini gak cocok gitu. Celoko gitu. Ya keyakinan ini keliru gitu loh. Gak cocok ini. Iki game-nya gak cocok iki. Kejerakan gak cocok ini ya. Cocoknya sing watu iki gitu. Ngono ku lho tekondi gitu loh. Nah, wadah watu nih. Wong Hajar Aswad, batu hitam, batu yang dari surga yang asalnya putih gitu. Itu dikatakan oleh Umar bin Khattab, wahai batu, gitu, wahai batu, ketika tawaf itu. Kalau seandainya saya tidak pernah melihat sampai dicium oleh Rasulullah, saya juga nggak akan menciummu. Karena kok ada sebongkah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madorot. Lah apa meneh batu liyane? Ya kan ngono itu. Nah apa meneh batu liyane. Nah, tapi karena sebuah keyakinan ya yang dibangun dari kesyirikan gitu, maka ya percaya wae gitu. Ya. Dan diagungkan akhirnya. Ini tentang masalah sebab, karena tadi masalah terkait masalah doa. Kemudian disebutkan oleh penulis yang kita sudah baca kemarin itu, hadis Nabi ad-doa umukhul ibadah, itu sebenarnya hadisnya dhaif ya, hadisnya dhaif. Dalam dalil-dalil yang dibawakan oleh mu'alif ya, di antara dalil Al-Quran, kemudian setelah itu ada hadis Nabi SAW, wa fil hadisi ad-doa umukhul ibadah, dan disebutkan dalam hadis doa itu adalah saripatinya ibadah, maka ini adalah dalil yang dhaif.
Yang sahih bagaimana? Yang sahih ada dalil atau hadis Nabi yang sahih, yaitu ad-du'a'u huwal ibadah. Jadi kalimatnya huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bagaimana doa itu bisa dikatakan dia ibadah? Dalilnya adalah sudah kita baca kemarin, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi sudah ketika saya membawakan tadi macam-macam ibadah, kemudian membawakan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, di antara dalil ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Selain dengan tegas Rasulullah SAW katakan ad-du'a'u huwal ibadah. Dari mananya? Allah berfirman wa qala rabbukum, dan Tuhanmu telah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku maka aku akan mengabulkan. Kemudian Allah lanjutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, menyombongkan diri, bersikap tidak butuh, merasa besar, ya, menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan dimasukkan dia ke dalam dalam neraka dalam keadaan hina, dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Allah katakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang bersikap sombong dari beribadah kepadaku, nggak mau beribadah karena bersikap sombong. Setelah Allah sebutkan doa, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya doa itu adalah bagian dari ibadah. Ini dalil bahwasanya doa itu adalah ibadah. Kemudian kita masuk poin khauf, ya, masalah khauf. Jadi ini kita belajar tentang akidah, ya, tentang pondasi keimanan, keyakinan kita. Di antara macam-macam ibadah adalah al-khauf. Artinya adalah ad-du'ru, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Itu maknanya khauf. Khauf ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terbagi menjadi 3 macam. Jadi kadang-kadang ada orang keliru. Ya, ada orang keliru yang menganggap bahwasanya takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau kepada yang lainnya syirik. Seperti kemarin waktu main ke rumah Pak Tar di Leran, Pak Tar cerita, nggak ada itu corona itu Pak, jangan percaya itu, syirik itu, gitu. Jangan takut corona, syirik, takut corona syirik. Ini belajarnya kurang tuntas. Ya. Jadi rasa takut itu, ya, kalau kita baca dalil-dalil itu, maka ulama membagi menjadi 3. Yang pertama adalah khaufus sir, takut yang tersembunyi, ya. Jadi ini masuknya takut ibadah. Ini namanya saja khaufus sir. Yang kedua adalah al khaufu tabi'i, takut karena naluri, tabiatnya manusia. Sak kendel-kendeli wong mesti ono wedine. Sak wedi-wedine wong mesti ono wanine. Itu tabiat manusia. Siapapun pasti takut. Nabi Musa juga takut kan ketika tukang-tukang sihir ngeculno tali-tali menyihir menjadi ular. Takut, gentar. Itu tabiat. Wajar. Naluri manusia. Ada takut. Seorang ayah takut kehilangan anaknya. Seorang suami takut kehilangan istrinya. Ya. Suami takut nggak bisa kasih makan keluarganya. Wajar. Mau usaha takut rugi, gitu. Mau becak takut ditabrak. Itu wajar, kadang-kadang takut-takutan. Sih nggak wajar itu ya berlebih-lebihan, gitu. Apalagi sampai menggagalkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang nggak boleh. Jadi pertama adalah takut sirri,
namanya gitu ya, kita bilang takut siri. Yang kedua adalah takut tabii. Yang ketiga adalah takut yang diharamkan. Nah, jadi harus kita bedakan supaya jelas gitu. Karena dalil-dalilnya juga membedakan seperti itu. Nah, takut siri, maka ini sesuatu yang memang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memunculkan pengagungan kepada Allah. Takut siri ini takutnya seorang hamba kepada yang disembah. Takut siri ini adalah takutnya seorang hamba kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Makanya tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini memunculkan pengagungan, memunculkan takutnya, ini menimbulkan pengagungan kepadanya, ingin mendekat kepadanya gitu. Ini takut siri, takut ibadah ini. Menjadikan dia tunduk, patuh kepada yang ditakuti, yaitu kepada Allah. Dan ini hukumnya wajib ditujukan kepada Allah, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada lainnya. Yang kedua adalah takut secara tabiat. Ya, wajar umumnya manungso. Wedi kobongan, ya wajar. Manusia ngerti kalau api itu membakar sehingga dia takut bakar-bakar. Wajar ini, suatu yang wajar. Ya khawatir-khawatiran yang biasa lah. Api nyebrang jalan, tidak ketabrak, makanya dia tengok-tengok, usaha nengok berjalan. Kalau sudah sepi, karena dia takut ketabrak. Pakai masker, jaga jarak, karena khawatir dengan bahaya corona. Wajar. Takut yang normal, yang wajar. Takut digigit ular, dolanan semak-semak, wedi aku mimpi ular wedi yo. Wah syirik we, enggak. Itu takut secara tabii. Orang takut ini kepada ular, takut kepada cenggungu, ya. Takut kepada murid, kepada guru. Tapi kalau takutnya itu seperti takutnya hamba kepada Tuhan, ya nggak boleh kepada cenggungu takut seperti itu. Jadi takut yang tabii, yang lumrah lah. Ya, ini hukumnya mubah, tidak tercela, ya mubah. Dan yang ketiga adalah al-khauful muharram, takut yang diharamkan, tidak boleh. Seperti taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takutnya kepada makhluk sehingga dia bermaksiat kepada Allah. Nah, ini enggak boleh. Ini takut yang enggak boleh. Mestinya takut ini kepada Allah diberikan kepada manusia, kepada makhluk. Nek sampean tetap jilbaban, tak cerai we. Nek bojone ngono, nek sampean tetap jilbaban tak cerai. Nek sampean metu omah kok tetap nutup aurat, pakaian seperti ini saya cerai. Takut dia dicerai sama suaminya, kemudian dia lepas pakaiannya. Nah, ini enggak boleh, ini yang haram, takut yang enggak boleh ini. Ya, takut yang enggak boleh. Nah, itu kono toa aku. Bapak nggone anak itu kono toa. Gak tuh kono toa, tak pecat dadi anak kowe. Nah, takut dia. Ya, takut. Itu kono toa enggak boleh. Kayak duit tombokno judi kono. Gagin kok tombokno. Nah, karena takut ditombokno. Takut kepada makhluk, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh. Ya. Seperti tatoyur itu kan ya nggak boleh. Kekhawatiran, takut akan terjadinya sesuatu karena mengalami sesuatu. Mau berangkat ke Tuban, nabrak kucing. Takut, kucing rek Abu Hurairah. Iki ngalaman nek diterusno iki wah celaka iki. Takut nggak jadi berangkat. Jatuhnya syirik. Ya. Karena ketakutan yang nggak beralasan, gitu. Nggak perlu seperti itu. Sampai menggagalkan apa yang menjadi hajatnya. Nah, si gimana kalau nabrak kucing dia babak belur, awake loro kabeh dengan alasan loro kabeh gak sido berangkat, bukan masalah
Bukan masalah takutnya, tapi mengawai loro gak jadi berangkat. Bukan karena was-was, khawatir karena habis nabrak kucing. Ini namanya dalam agama namanya tatoyur. Yang Rasulullah SAW katakan atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Diulang sampai tiga kali. Keyakinan, ya, atau Jawa ngarani ngalamat akan terjadinya sesuatu karena suatu kejadian, itu adalah syirik. Saya katakan sampai 3 kali. Kalau sekedar was-was saja, takut, tidak sampai menggagalkan apa yang menjadi hajatnya, maka ini tidak sampai terjatuh kepada kesyirikan. Ini masih wajar, ketakutan yang masih wajar. Tapi kalau sampai menggagalkan hajatnya karena takutnya itu, maka ini jatuhnya syirik. Makanya agar tidak terjatuh kepada syirik, namanya wedi itu gak kena diprediksi. Wedi itu gak bisa diprediksi. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa, ya, mengajarkan supaya kita tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya, seraya berdoa. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa bika. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan, tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau. Dan tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali karena Engkau. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Engkau. Insya Allah dengan doa ini yang sertai dengan kemantapan hati ketika berdoa, maka ketakutan itu akan hilang. Allah akan hilangkan ketakutan itu. Resepnya Nabi mesti manjur. Cuma kadang-kadang awak dia kurang yakin. Luwih yakin resepnya dokter. Kan itu lebih gitu. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tipis-tipis banget perbuatan kita ini, nyerempet-nyerempet syirik itu sudah banyak banget gitu. Sudah nyerempet-nyerempet itu sudah banyak. Makanya kita butuh belajar seperti ini dari Al-Quran, dari Sunnah, agar jelas bagi kita apa yang akan menjadi keyakinan kita sehingga berpengaruh kepada perilaku kita. Semisal masalah takut, ini sudah tabiat manusia semua itu punya takut. Tetapi bagaimana supaya takut ini tidak terjatuh kepada suatu yang menjadikan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena jatuhnya syirik. Maka ini juga perlu belajar. Harus ada ilmunya, gitu. Nah, tidak cukup kita harus mentauhidkan Allah. Tidak sempurna tauhid kita kalau kita tidak berusaha menghilangkan noda-noda kotoran-kotoran tauhid ini, yaitu kesyirikan. Harus kita kikis untuk bisa sempurna tauhid kita. Akhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau yang takut tadi tabi'i itu wajar-wajar saja, ya, takut api membakar, takut ular, takut bisanya, takut kecatek kucing gitu. Ya. Takut hewan buas, binatang buas misalnya, itu perkara yang wajar. Tapi jangan sampai kemudian karena takut itu menghalangi kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul khauf, dan dalil masalah takut ini disebutkan oleh Syekh kemarin, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuni wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut, janganlah kamu sekalian takut kepada mereka, dan takutlah kalian kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Ini takut seorang hamba kepada Tuhannya. Jangan kita berikan takut ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada poin berikutnya adalah roja. Roja ini adalah termasuk bentuk ibadah. Sebagaimana takut adalah bentuk ibadah batiniah. Jadi ada ibadah yang nampak, ada ibadah yang tidak nampak. Ibadah yang nampak ya sedekah, infak, puasa. Ya, orang puasa nampak lakukan. Sholat, haji, ibadah-ibadah yang nampak. Menolong orang, nyebrang, gonjekno, ngangkat barang, ya. Ibadah-ibadah yang nampak. Ada ibadah yang tidak nampak, yaitu apa yang menjadi keyakinan dalam hati kita, iman kita, ini ibadah. Kemudian juga
tadi yang sudah kita baca, yaitu masalah takut. Dan yang selanjutnya adalah roja. Roja itu artinya penuh harap. Penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau rojanya kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mereka berharap untuk bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan bisa selamat, falyamal amalan shalihan, maka hendaknya dia melakukan amal yang saleh. Apa amal saleh itu? Amal yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaknya dia beramal atau melakukan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam ibadahnya. Selain ya salat, tapi yo nok dukun. Enggak boleh. Ya. Jadi beramal soleh, sholat itu amal soleh, puasa amal soleh. Tapi terus nak dukun, buat dukun Cina, buat dukun Jawa, buat dukun jenggotan, buat dukun gak jenggotan. Boy sing mengaku mengetahui perkara yang gaib atau bisa mendatangkan manfaat dan madharat apa yang tidak umum dilakukan oleh manusia. Gitu. Dan biasanya dukun itu, ya, dukun yang asli itu kerjasama dengan jin. Jin akan semakin all out dalam membantu kalau si dukun ini semakin besar kesyirikan dan kekafirannya. Walaupun dia tampilannya kiai atau ustadz. Aku orang dukun kiai. Ya, delok prakteke. Kiai ini ngulang ngaji, atau ngulang apa gitu. Nah, gitu. Jadi bukan masalah tampilan, karena banyak juga dukun yang mengaku tidak dukun. Aku ora dukun, aku wong pinter kok. Aku ora dukun, aku mentalis. Aku ora dukun, aku ustad, macam-macam kan. Dukun itu sing blangkon-blangkonan ngono ku lho, sing pakai nirang-nirang ngono, ana sing ngono. Aku pakainya putih-putih kok, dukun putih. Jadi kita harus beramal soleh. Contohnya sholat, puasa dan sebagainya kan amal soleh, amal-amal kebaikan, ngaji, infak, sedekah, amal soleh. Juga kita harus menghindari perbuatan syirik. Kalau pengen betul-betul selamat besok ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya dengan selamat, dalam keadaan selamat, sejahtera, gitu, maka hendaknya dia beramal soleh dan jangan menyekutukan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala itu dalam beribadah kepada satupun selainnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Roja ini mengandung ketundukan. Tidaklah terjadi hal ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memalingkannya kepada selain Allah maka itu syirik. Penuh harap. Harapan sepenuhnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara harapan kepada yang lain hanya sebagai sebab saja. Ya. Sebab, tapi yang menggerakkan dia dan sebagainya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan keliru dalam meyakini masalah sebab ini. Sudah kita bahas tadi. Ada 3 macam. Ada orang-orang yang dalam masalah sebab, ada orang-orang yang benar, yaitu menjadikan sebab apa yang menjadikan sebab. Ada orang yang menjadikan sebab apa yang Allah tidak jadikan sebab. Nah, jangan sampai keliru. Ada orang yang berkeyakinan bukan menjadi sebab, tapi zatnya itu sendiri yang menentukan. Bukan menjadi sebab lagi, itu zatnya menentukan. Nah, ini malah jauh melenceng. Jadi sifat roja ini akan melahirkan ketundukan, kepatuhan, kekhusyuan. Dan ini
dilakukan kecuali semestinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kita dipalingkan kepada selain Allah sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, maka ini termasuk syirik. Dan roja itu dipuji. Warraja'ul mahmudu la yakunu illa liman amila bi ta'atillahi wa raja thawabiha au taba min maksiyatihi wa raja qabula taubatihi wa amma raja bila amalin fahuwa ghururun wa tamannin mazmum. Jadi roja, penuh harap, itu yang dipuji itu tidaklah menjadikan kecuali kepada orang yang dia beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya itu. Atau dia bertobat dari kemaksiatannya dan berharap diterima taubatnya. Adapun roja, penuh harap dengan tidak melakukan sesuatu, maka ini adalah bentuk kesombongan. Ini adalah bentuk tipuan. Dia berharap tapi nggak berbuat apa-apa. Dan ini termasuk roja yang dicela. Saya berharap banget bisa menikah dengan dia, katakan. Tapi sama nggak usaha belas. No omatok ya percuma. Ini harapan yang tercela. Sama nggak ndonga nanggone Allah supaya dibukakan hatinya si akhwat itu, dibukakan hati keluarganya untuk mendekatimu gitu dan sebagainya. Buka jalan supaya Allah membuka jalan untuk bisa bersanding bersamanya. Nah, gitu, Mas Anton ya. Gitu. Nggak usaha seperti itu ya percuma. Ya percuma. Ini termasuk kesombongan. Wah, enteng gitu. Aku berharap dia akan menikah denganku, akan bersanding denganku. Tapi nek omah wae. Ini sombong. Sampai itu loh sopo gitu loh. Sampai itu nggak bisa menggerakkan hati seseorang. Kok nggak mau berusaha mendekati calon mertua? Dikawano tongkol-tongkol tau apa? Dijak ngopi gitu. Nggak ada usaha sama sekali. Ya ini namanya kesombongan. Ya, kesombongan, tidak butuh kepada yang lainnya. Ini termasuk menipu. Hanya omongan tok, ngecap tok sampean gitu. Gitu. Seperti cinta gitu. Ada buktinya gitu. Sebelum cintai gitu. Nah, jadi yang harapan yang seperti itu harapan yang menipu dan itu tercela. Tapi kalau pingin rojaknya, harapannya itu terpuji, maka tidak bisa tidak kecuali dia akan melakukan suatu amalan, apalagi terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, ya amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, rojak kepada Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya, diberikan pahala dan sebagainya. Ya kita harus beramal. Ya kita harus beramal, harus berdoa, minta surga. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kita juga harus mengamalkan amalan-amalan yang menjadi jalan-jalan menuju surga. Di antaranya adalah belajar seperti ini. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, gimana sabdanya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan pada suatu jalan dengan niatan, dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini adalah amal. Ya, bukti kita ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga harapan kita itu menjadi harapan yang bernilai ibadah. Membangkitkan ketundukan kepada Allah, melahirkan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Ini namanya rojak yang benar, yang terpuji. Tapi kalau sama berharap surga, berharap dihindarkan dari api neraka, berharap disayangi sama Allah Subhanahu wa taala, tapi gak berbuat apa-apa. Nah itu kan melete namanya. Itu kan melete. Itu namanya menipu. Ya. Ngomong tok, buktinya apa? Gak ada buktinya. Nipu. Oh, Allah kan CS biar aku ini. Lah siji maneh nek ngono sampe duwe wong jero. Wong jero di surga. Ini masalah rojak.
Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada macam-macam ibadah yang lainnya, yaitu ibadah tawakal ya, tawakal. Mudah-mudahan apa yang bisa kita kaji bersama menambah ilmu bagi kita, menjadi pengingat untuk kita semua untuk agar senantiasa memperbaiki tauhid kita dan mewaspadi setiap kesyirikan yang menjatuhkan kita, mengotori tauhid kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita sekalian di surganya kelak bersama-sama. Ini harapan. Ya, ini harapanmu. Dan kita berusaha untuk mewujudkan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.